udah di Malang di UM di Car Free Day jadinya jalan kaki. Oke, jalan kaki, jalannya ditutup. Car Free Day setiap Jumat sampai setengah 3. Isis ketepaan mendung. Iya, Biar sehat. sebenarnya kita itu ada kegiatan santai. Di stop ini jalan jauh ini 4 kiloan. Kok kaosan nih? Oh, juga jaket. Kawasan itu lagi Ya, untungnya sejuk. FIK. Masjid UM. Ngos-ngosan Pak Sued. Oh, iya. Sudah jalan 5 kilo lebih setengah. Akhirnya nyampe juga. Jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Kalau multi tafsir kan jawabannya kan masih membingungkan itu. Oleh karena itu sama seperti Prof. Titik, signifikansi harus ditampakkan. Memang ada ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain mengatakan, loh, yang namanya uji negatif positif itu ya otomatis uji signifikansi. Tapi secara tertulis ya itu nggak ada signifikansinya. Artinya itu kan dimultitafsirkan. Nah, kalau hipotesis sudah dimultitafsirkan, itu yang saya katakan hipotesis itu tidak bisa diuji, not testable. Padahal syarat hipotesis adalah testable, bisa diuji. Sehingga kata-katanya harus jelas. Bla 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 berpengaruh positif mungkin negatif signifikan terhadap yang nggak bisa ditafsirkan. Sehingga ujinya itu selain apakah benar positif negatif termasuk signifikansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba model tadi ini cukup menarik. Nah, melihat model ini yang Ibu tadi terpengaruh dari sajian sebelumnya, ya ini. Oke, nah kita ambil contoh. Kalau seperti ini, maka yang namanya morning effect itu menjadi berperan ganda. Di satu sisi sebagai independen variabel, tetapi di sisi yang lain sebagai moderator. Nah, bisakah hal seperti ini? Moderator itu fungsinya adalah memperkuat dan memperlemah hubungan atau pengaruh ini ke sini kok. Nah, posisinya kan menjadi nggak jelas ini jadinya. Nah, coba yang punya Ibu, yang modelnya Ibu. Nah, itu coba switching cost ya, itu memoderasi jelas ya, memoderasi ke perceived risk, kemudian low satisfaction dan seterusnya. Di sisi yang lain dia itu mempengaruhi switching intention bla bla bla. Kan perannya beda. Apa bisa satu variabel yang Ibu katakan sebagai variabel moderasi ternyata berperan sebagai variabel independen. Nah, ini yang perlu mendapatkan alasan akademik yang cukup, misalnya dari hasil-hasil penelitian. Kalau religiositas jelas lah itu kan kalau kita baca kan bahwa religiositas mungkin memperlemah, mungkin memperkuat pengaruh switching intention
ke switching gear. Karena perannya moderasi itu jelas, kalau tidak memperkuat ya memperlemah. Nah ketika peran itu sudah seperti itu kemudian dia ditempatkan di independent variable, yang ini sebagai murni, pure, sebagai independent variable kan menjadi, loh kok bisa? Nah ini yang perlu mendapatkan penekanan. Kemudian Bu, ini bahasa saya Jawa Timuran ya. Surabaya sama Malang podo ya, enggak apa-apa. Ya. Coba dari Surabaya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi dari luar ya, external motivation. Ojo di PLE tetapi saya menemukan di kata pengantar ini masih muni skripsi ya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Bloda kan. Aku pembimbing 2 ini kan pembimbing teknis juga ya. Kesalahan saya juga ini Bu. Kemudian di sisi yang lain itu muni disertasi. Padahal ini masih proposal ya. Nah jadi bahasa ini harus hati-hati. Ini masih proposal ya, punya aja proposal disertasi. Kemudian ucapan terima kasih ini sudah benar, ini yang saya kritik ya. Kalau ucapan terima kasih itu substansinya ibu berterima kasih atas terselesainya proposal, pasti yang berperan utama adalah promotor utama, 1, 2, mungkin ketua program studi, mungkin Pak Dekan. Karena Pak Dekan kalau diutamakan di sini salah ditulis di nomor 1, terima kasihnya itu dalam rangka terselesaikannya proposal disertasi. Pak Dekan lo nggak pernah nyumbang apa-apa. Kenapa harus ditempatkan di nomor 1? Nah ini kita artinya secara filosofis penempatan itu juga memiliki makna yang berarti ya. Ada esensi tertentu yang harus. Ini sudah benar, cuman kok Pak Dekannya mengalahkan program studi. Maksudnya program studi karena nanti Ibu tuh banyak berkepentingan dengan Prof. Budi. Apa-apa Bu, ini yang menyumbangkan kesalahan juga saya. Terus yang kalimat terakhir Bu. Nah, kalimat terakhir di kata pengantar itu gini. Akhir kata semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Ini kan sebenarnya kan bahasa manfaat ya. Kalau masih proposal ya janganlah. Kita berbicara manfaat itu kalau sudah hasil di masing-masing ya. Oke. Sudah 7.886. Ya kan? Hari 5 itu kan. Yang 2 nggak perlu Ibu sebutkan di sini. Karena yang 2 itu sudah di luar population. Kalau Ibu sebutkan subjudulnya populasi itu sudah salah. Itu sudah bukan populasi. Yang di tabel itu. Oke. Nah, sekarang teknik pengambilan sampel. Itu pakai apa? Nah, itu termasuk kelompok ini loh yang istilahnya semua anggota populasi memiliki peluang probability. Ya. Nah kalau itu probability yang harus hati-hati ketika Ibu mengedarkan angket, apalagi kemudian melalui Google Form menggunakan, belum tentu yang ngisi itu adalah orang yang benar-benar menjadi sampel yang itu sudah Ibu tentukan berdasarkan proporsional random sampel. Ini yang kita harus hati-hati ya. Jadi harus benar-benar semua anggota populasi 7886 memiliki peluang yang sama menjadi 300 berapa? Nah 300. Tapi begitu Ibu melalui Google Form, bagaimana Ibu bisa mendeteksi bahwa 70886 itu memiliki peluang yang sama? Nah ini yang maksud saya, ini yang harus hati-hati ya, hati-hati. Bisa saja yang mengisi itu yang kebetulan saya punya nomor HP-nya dia. Nah kalau ini kan sudah purposif atau sudah apa itu istilahnya? Ya purposif ya, karena sesuai dengan kepentingan Ibu, keinginan Ibu. Ini saya sudah punya nomor HP. Itu kemudian
di halaman 98 itu ada keliru bahasa ini Bunda Popolon. Uji reliabilitas. Khususnya Kapolri. Kapolri imbang antara idealis dengan humanis. Saya sering mengedepankan humanis karena berbagai teori ujungnya akhirnya ke humanis. Hanya kadang-kadang kebablasan humanis. Orang beriman jangan memakan hartamu secara batin, kecuali dengan perniagaan ridho sama ridho, suka sama suka, artinya dikedepankan, dan jangan membunuh dirimu. Itu yang dipakai ayat untuk keuangan syariah. Ya. Ini, nah karena tadi Bu Yuli penjenengan tadi ingin mengintegrasikan ayat dan hadis ke dalam keilmuannya gitu. Boleh tidak boleh, Prof Budi jelas membolehkan. Tapi memang ada SR bla 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 maka akan bla bla bla. Itu ya pakai if then. Menarik sebenarnya itu. Rumusan preposisi memang harapannya seperti itu. Iya. Makasih Prof Heri. Nuwun. Nggih, Bu Desi, karena jarang bimbingan intensif ini, jadi ini kesempatan untuk bimbingan. Terus setelah hipotesis itu dengan kan nulis pentingnya ya manfaat. Jika manfaat teoritis mestinya harus kuat di grand teorinya tadi. Karena grand teori tadi juga harus sudah nampak di latar belakang. Karena hipotesis itu dirumuskan berdasarkan teori atau temuan-temuan penelitian sebelumnya. Terus kemanfaatan bagi UMKM tadi sudah disepakati juga Prof Budi, apa UKM apa tadi bahasanya mikro kan tadi, bilang mikro itu licak ya kecil loh ya, itu kan lebih condong pada produksi ya, bukan masalah ini. Akses pendanaan bank ya wajar kalau tadi kurang mbak tadi mbak 20% ya, baru 20% untuk akses UMKM itu. Nggak boleh ke atas sini, bro. Senyum mas ngono. Kalau di bawah kan cuma Bersuara sedikit. Nanya.